Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafidhan Royan dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif angkatan 2020 dengan NIM 52024-252. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai pompa injeksi tipe distributor. Saya akan menyampaikan tentang pengertian, cara kerja, keunggulan dan kelemahan, dan juga komponen-komponennya. Baik, langsung saja kita masuk kepada pengertian dari pompa injeksi tipe distributor. Pompa injeksi distributor adalah tipe pompa injeksi yang biasa dipakai pada mesin diesel. Fungsi dari pompa injeksi ini adalah untuk menginjeksikan bahan bakar. Bahan bakar diberi penekanan untuk memudahkan proses pembakaran. Pada pompa injeksi distributor ini, pompa injeksi ini hanya mempunyai sebuah komponen pompa yang mengakibatkan satu komponen ini bekerja untuk membagikan bahan bakar kepada 4 buah silinder. Tetapi penekanan bahan bakar yang dibuat oleh pompa injeksi ini lebih rendah dibandingkan dengan pompa injeksi tipe yang sebaris. Oleh karena itu, injeksi ini sering dipakai untuk kendaraan kecil dan juga menengah. Baik, itulah tadi pengertian dari pompa injeksi tipe distributor. Selanjutnya kita masuk kepada komponen-komponen yang ada pada pompa injeksi tipe distributor. Komponen yang pertama adalah drive shaft. Drive shaft atau kutub pendorong pompa ini berfungsi sebagai sisi dari pompa injeksi distributor tipe VE yang mempunyai fungsi untuk menyambungkan perputaran mesin ke pompa injeksi sehingga pompa bisa bekerja. Selanjutnya yang kedua adalah feed pump. Feed pump atau pompa pemberi memiliki fungsi untuk menghisap bahan bakar dari bak atau tangki supaya masuk ke pompa injeksi. Kemudian yang ketiga ada regulating valve. Regulating valve atau katup pengontrol berperan untuk mengendalikan bahan bakar yang masuk ke dalam pompa injeksi supaya sesuai dengan keperluan mesin tersebut. Yang keempat adalah coupling. Coupling berfungsi sebagai menyambungkan dan memutuskan perputaran dari drive shaft ke cam plate. Kemudian ada roller ring. Roller ring berperan untuk menyambungkan perputaran dari camshaft ke cam plate supaya tidak ada gesekan yang berlebihan hingga pompa injeksi tidak kehilangan banyak tenaga putar. Kemudian ada cam plate. Cam plate berperan sebagai layaknya nok yang menggerakkan plunger agar bergerak naik dan juga turun. Selanjutnya yang ketujuh ada timer piston. Timer piston berperan sebagai penggeser roller ring untuk lebih memajukan dan memundurkan saat penginjeksian sesuai dengan penekanan bahan bakar. Lalu yang kedelapan adalah pump plunger. Pump plunger berperan sebagai penyalur bahan bakar ke masing-masing silinder. Kemudian ada fuel cut solenoid. Fuel cut solenoid memiliki fungsi untuk menutup aliran suction port untuk memutuskan saluran bahan bakar saat kunci kontak pada posisi off. Kemudian yang ke-10 adalah spill ring. Spill ring berfungsi sebagai pengendali panjang atau pendeknya secara efisien bersama-sama dengan spill port. Yang selanjutnya adalah spill port itu sendiri. Spill port berperan untuk mengendalikan panjang pendeknya plunger secara efisien. Selanjutnya adalah governor. Governor berfungsi sebagai pengendali
jumlahnya bahan bakar yang mengucur kepada ruang bakar berdasarkan dari pedal gas yang diinjak. Kemudian ada overflow valve. Overflow valve berperan untuk mengembalikan bahan bakar ke bak atau tangki saat penekanan bahan bakar di dalam pompa injeksi sudah melewati standar. Selanjutnya yang terakhir adalah delivery valve, yaitu memiliki fungsi untuk mengantarkan bahan bakar yang bertekanan ke injektor dan meredam bahan bakar bertekanan supaya tidak balik atau tidak kembali kepada pompa injeksi tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada cara kerja dari pompa injeksi tipe distributor. Sungguhnya cara kerja dari pompa injeksi distributor tipe FE ini memiliki cara kerja yang simpel, karena pompa injeksi ini hanya memiliki satu plunger. Maka dari itu proses pendistribusian bahan bakar dilaksanakan oleh satu plunger tersebut secara berganti-gantian. Sedangkan plunger tersebut memiliki 4 buah jalur pengisian, 4 buah aliran distribusi, dan 1 lubang distribusi. Adapun dalam prosesnya, cara kerja ini memiliki 4 langkah, yaitu yang pertama adalah langkah hisap. Langkah hisap akan terjadi ketika salah satu jalur pengisian sejajar dengan lubang pengisian. Bahan bakar akan masuk di ruang paling depan plunger atau pressure chamber. Proses penghisapan akan selesai jika suction groove tidak segaris dengan suction port. Yang kedua adalah langkah penyaluran. Langkah penyaluran ini bekerja di saat bahan bakar akan diteruskan saat pergerakan plunger tergerak ke depan karena gimlet. Karena itu dengan otomatis bahan bakar yang berada di pressure chamber akan tergerak masuk di dalam distribusi port. Nah, pada saat itu distribusi port segaris dengan distribusi passage. Karena itu bahan bakar akan disalurkan ke arah delivery valve. Kemudian adalah langkah penekanan. Di waktu proses pendistribusian ini ditata berdasarkan cara efisien plunger, yakni sampai berjumpanya aliran spill ring yang tersambung ke distribution port dengan spill port. Ini bisa mengakibatkan bahan bakar di pressure chamber akan mengucur keluar lewat spill port. Proses ini lebih dikenali dengan akhir penekanan. Kemudian yang terakhir adalah langkah penyamaan penekanan dari bahan bakar. Langkah terakhir ini berada di pressure chamber dengan ruang pompa injeksi. Ini dibutuhkan supaya bahan bakar nanti bisa masuk di dalam pressure chamber saat proses penghisapan terjadi, ataupun waktu plunger bergerak turun di saat kunci kontak off. Karena itu otomatis solenoid akan bekerja untuk menutup aliran suction port hingga tidak ada bahan bakar yang diteruskan ke injektor. Ini memiliki peran untuk menahan berlangsungnya dieseling atau mesin masih berputar-putar meskipun kunci kontak telah diposisikan pada posisi off. Ya, itulah tadi beberapa komponen yang ada pada pompa injeksi tipe distributor. Yang kemudian tentunya gitu. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang keunggulan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh pompa injeksi tipe distributor ini. Yang pertama adalah keunggulannya. Keunggulan yang pertama adalah pompa injeksi ini memiliki ukuran yang solid dan juga bobot yang enteng. Yang kedua, bisa memberikan dukungan untuk mesin berputar pada putaran tinggi. Kemudian, pendistribusian bahan bakar bisa konstan atau stabil ke setiap silinder. Lalu, lebih gampang di saat
awal menghidupkan mesin. Kemudian yang kelima adalah pompa injeksi ini tidak membutuhkan pelumas. Lalu keunggulan yang selanjutnya adalah setelan bahan bakar lebih gampang tanpa memakai alat khusus. Dan yang terakhir adalah terdapat solenoid yang bisa memberi dampak anti-dieseling. Selain keunggulan-unggulan tadi, tentunya setiap benda memiliki kekurangan. Nah, untuk kekurangan dari pompa injeksi tipe ini, yang pertama adalah penekanan yang dibuat lebih kecil. Yang kedua adalah jika terjadi kerusakan di bagian plunyer, maka mesin tidak bisa hidup. Baik, sekian dari saya. Itulah tadi pemaparan materi yang saya jelaskan. Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.